Terima kasih. Jadi Pak Fakhri Ali luar biasa melihat dari sudut lain tentang buku saya ini, dari situasi sosial ketika itu, kemudian perkembangannya. Memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Fakhri tadi. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tasawuf itu datang dari dalam umat Islam itu sendiri, bukan dari pengaruh luar. Setelah melihat kemewahan ghanimah, ghanaim harbiyah, kerampasan perang yang sangat melimpah ruah itu, kemudian beberapa panglima Islam akhirnya hidup mewah, bermewah-mewah, maka mereka tergiur, tertipu, terperdaya oleh kemewahan. Lahirlah ajakan-ajakan zuhud. Zuhud dimulai oleh Imam Hasan Basri, dikembangkan oleh para tabi'in sebelum menjadi sebuah metodologi namanya tasawuf. Tapi oleh para sufi, zuhud itu nanti begini, Pak. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum hayatud dunya. Wahai manusia, janji Allah itu hak. Jangan kamu sekali-kali tertipu, terperdaya oleh dunia. Itu gampang. Itu gampang. Mengartikannya, memahaminya dan mempraktekannya gampang. Jangan tertipu atau terperdaya atau terperdaya oleh kemewahan dunia. Kita maklumlah bahwa dunia itu apa sih artinya, harta apalah, kedudukan juga apa. Tapi yang paling rumit dan paling berat, wala yahurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan terpedaya oleh sesuatu tipuan yang kelihatannya mengatasnamakan Allah. Ketua Umum PBNU, imam besar, hafidz Quran, sama semua lah. Rois Syuriah, itu kan semua adalah jangan sampai itu menjadi tipuan yang menjerumuskan kamu, kelihatannya tipuan itu mengatasnamakan Allah, padahal ala syafa hufratin minan nar, itu kata Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali dalam kitabnya sendiri namanya Al-Kashf wa Tabyin alil asnafil maghrurin, menerangkan beberapa orang yang terpedaya, tertipu. Hafidz Quran tertipu, ahli bahasa tertipu, ahli fikih tertipu, ahli tafsir tertipu, ahli hadis tertipu oleh tipuannya dirinya sendiri dengan mengatasnamakan Allah. Yang paling ikhlas adalah orang yang tidak membanggakan apa-apa. Oleh karena itu Abu Yazid Bustami mengatakan al-alim mahjubun bi'ilmih. Orang pintar itu terhalang dari Allah dengan ilmunya. Wal abid mahjubun bi'ibadati. Orang ahli sholat, ahli ibadah terhalang dari Allah dengan ibadahnya, sebab ibadahnya. Wazahid mahjubun zuhdi. Orang zuhud itu terhalang dari Allah dengan sifat zuhudnya itu. Kenapa? Setelah membanggakan ilmunya, setelah dia membanggakan ibadahnya, setelah muncul dalam hati membanggakan zuhudnya, justru itulah penghalang dia untuk mendekatkan diri pada Allah. Panjang ini, cerita begini panjang sih, nggak cukup 5 menit. Tentang al-halaj tadi, al-haq tadi Pak bukan ngajari ya, tapi sedikit. Ana itu kata ganti, begitu pula anta huwa dalam bahasa Arab kan. Silakan dipakai oleh siapa saja kan. Silakan kita pakai, Pak Aziz pakai, gimana pakai. Saya Said, saya Kimanan, saya Aziz, dia Kimanan, dia Pak Aziz, kamu Kimanan, kamu Aziz. Tapi itu sebentar, berapa tahun? 70 tahun, 80 tahun? Semua nanti akan mati semua. Akan berhenti semua. Pemakaian aku, engkau, dia oleh selain Allah terbatas. Kalau sudah nanti berakhir kembali kepada aku yang sebenar-benarnya, engkau yang sebenar-benarnya, dia yang sebenar-benarnya, tidak akan berhenti. Yaitu anallah, anal haq, huwallah, huwal haq, antallah, antal haq. Itu apa? Al-halaj. Nanti akan dijelaskan oleh Sahrawardi begini. La ilaha illallah itu kalimat tauhidnya orang awam. La ilaha illallah, orang awam itu. Yang kedua agak maju lagi, la ilaha illa huwa. Huwa kan apa ya? Tidak Tuhan kecuali dia. Dia itu berarti ada dalam hati itu. Dia ada dalam hati kan? Tidak mungkin mulutnya dia tapi hatinya kosong, nggak mungkin. Dia itu pasti seperti kita dengan pacar lah. Dia pasti ada dalam hatinya kan. Tinggal saya sebut nama dia. Itu masih jauh. Lebih tinggi lagi, la ilaha illa anta. Dan Tuhan kecuali engkau. Tapi engkau masih ada jarak. La ilaha illa ana. Dan kecuali aku. Masih terlalu panjang. Yang lebih ringkas lagi, ana. Ketika seorang sudah sadar dengan tajalli Allah, dia nggak bisa mengucapkan engkau, dia, hanya aku. Tapi aku Allah, aku universal, bukan aku Zaid atau aku Hasan, bukan.
Nah itu tentang al-haq tadi. Kemudian Ibnu Arabi Pak. Dalam teori Ibnu Arabi itu memang tidak ada sebelum Ibnu Arabi yang punya terminologi tasawuf. Beliaulah yang terminologi yang baru. Kamusnya tersendiri punya kamus tebal khusus kamus Ibnu Arabi yang dikumpulkan oleh siapa? Su'ad Al-Hakim, itu perempuan dari Libanon itu. Nah, misalkan ada istilah Al-Hadratil Ahadiyah, sebenarnya nggak ada. Al-Hadratil Wahidiyah, yaitu asma Allah, sebenarnya nggak ada. Terus jadi ketika tadi zat yang sendiri tadi Al-Hadratil Ahadiyah, Maha Tunggal. Setelah dia ingin tahu, lahirlah Asmaul Husna Al-Hadratil Wahidiyah, unity multiplicity, kira-kira gitu bahasa Indonesia, unity and multiplicity. Setelah itu baru a'yan tsabitah, apa tadi kata anak saya tadi? Apa? Archetype tadi? Archetype tadi anak saya WA. Archetype itu archetype. Rehab WA tadi. Kemudian dari situ melalui point center Nur Muhammad. Nur Muhammad ini Pak, yang tadi siapa tadi? Apa Kautsar? Apa Ainer reality ya, bukan Ainer reality ya. Jadi Nur Muhammad itu bukan Muhammad yang lahir di Mekah, bukan. Tapi di sana al-haq al-makhluqu bih. Hak yang oleh Allah dijadikan perantara untuk menciptakan makhluk. Wa ma khalaqnas samawati wal arda illa bil haq. Tidak sekali-kali saya menciptakan langit bumi kecuali dengan perantara yang namanya hak. Yaitu the logos kalau Kristen. Kalau Yunani kalau Greek the nous, kayak gitu ya. Nah, dalam Al-Qur'an oleh Ghazali diterangkan walillahil khalqu wal amru, yang wujud ada 3. Allah, khalqullah makhluknya, amrullah. Dan amrullah ini apa ini? Apa amrullah ini? Allah ya bukan, khalqullah ya bukan. Walillahil khalqu wal amru. Jadi wujud ada 3. Allah, khalqullah, amrullah. Lah amrullah ini Allah ya bukan, laisa huwa Allah, wa laisa huwa khalqullah. Ya amrullah namanya. Imam Ghazali itu mendalam itu dalam kitabnya Al-Madnun li ghairi ahli. Kitab rahasia yang tidak boleh dibaca kecuali oleh orang tertentu. Yang bukan ahlinya jangan baca ini, kata Imam Ghazali itu. Nah, nanti Ibnu Arabi akan lanjut menerangkan dari al-thabitah, dari entitas laten akan tajalli syuhudi, tajalli ghaibi kepada Nur Muhammad, dan Muhammad ke bawah tajalli syuhudi. Penjelasannya begini, penjelasannya. Asyhadu an la ilaha illallah, oral. Tapi kalau tajalli syuhudi, musyahadah. Nah, bahasa Arabnya Pak, bukan syahadah tapi musyahadah. Seperti saya belum tahu, saya belum pernah lihat Toronto. Saya memang belum tahu saya belum lihat kota Toronto. Tapi saya yakin Toronto ada. Kota Toronto ada, saya yakin. Walaupun saya belum pernah ke sana, tapi sekarang sudah ada foto ya. Katakan belum ada foto dulu lah, belum ada foto, belum ada televisi lah. Saya belum pernah tahu Toronto, tapi saya yakin ada. Itu namanya musyahadah, bukan syahadah. Itu namanya tajalli syuhudi. Sudah setelah menjadi tajalli material ini di alam semesta ini, itu sudah tajalli syuhudi. Yakin Allah itu ada. Buktinya mana? Ya ini. Walaupun kita belum pernah lihat Allah. Seandainya saya dibunuh pun untuk mengatakan tidak, nggak bisa. Ibaratnya sudah sampai tajalli syuhudi. Jadi kita ini sekali lagi kesimpulannya, apa yang ada adalah tidak lain merupakan tajalliyatihil ulya, tanazzulatihil uzma, wa ta'ayunatihil kubra. Kita ini semua adalah entifikasinya Allah, manifestnya Allah, dan degradasinya Allah. Saya kira itu.